Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis, seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan.
Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. Zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757.
BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merambat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo.
5 zona megatrus Mentawai, Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrus Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrus Selat Sunda, Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrus Jawa Barat, Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrus Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrus Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrus Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrus Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrus Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1 zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrust Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan.
masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini, peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu, BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta tsunami di 7 kabupaten dan kota. Informasi
Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia.
BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini, peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman,
potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrus Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrus Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrus Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrus Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrus Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrus Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrus Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrus Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrus Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrus Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrus Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrus Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina,
offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara.
Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia.
BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman,
potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrus Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrus Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrus Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrus Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrus Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrus Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrus Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrus Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrus Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrus Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrus Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrus Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga ke Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1 zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrust Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrust Lempeng Laut Filipina,
offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merambat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga ke Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara.
Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia.
BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merambat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lempeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman,
potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrus Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrus Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrus Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrus Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrus Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrus Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrus Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrus Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrus Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrus Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrus Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrus Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo.
12. Zona megatrus lempeng laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrus utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga ke Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust lempeng laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara.
Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini, peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga ke Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini, peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga ke Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia.
BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merambat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lempeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman,
potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrus Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrus Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrus Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrus Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrus Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrus Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrus Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrus Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrus Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrus Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrus Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13 zona megatrus Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1 zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2 zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3 zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4 zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5 zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6 zona megatrust Tenggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7 zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8 zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9 zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10 zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11 zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12 zona megatrust Lempeng Laut Filipina,
offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merambat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 505 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara.
Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia.
BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bow tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG.
1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 12. Zona megatrust Lempeng Laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrust Utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemasangan ini menjadi bagian upaya memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System yang terdiri dari jaringan seismograf, tsunami gauge atau tide gauge, dan bau tsunami. Terbaru, BMKG menambah sebanyak 12 sensor gempa di 12 kabupaten dan kota, serta 7 sensor tsunami di 7 kabupaten dan kota Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Muhammad Zulkifli, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Stasiun Geofisika Manado pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, identifikasi gempa yang merapat lebih cepat dengan deteksi ini. Peringatan dapat disampaikan lebih awal, memberikan waktu bagi masyarakat dan sistem otomatis seperti kereta, lift maupun pembangkit listrik untuk mengambil langkah pengamanan. Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi rawan gempa karena berada di atas lepeng Laut Maluku yang membentang dari perairan antara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku Utara. Diketahui gempa megatrust di Indonesia merupakan ancaman serius karena potensi magnitudonya yang besar dan dampaknya yang meluas, termasuk tsunami, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. Megatrust tinggal tunggu waktu. BMKG ingatkan 13 zona megatrust di Indonesia yang berpotensi gempa hingga tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengimbau dan memberikan peringatan mengenai zona megatrust di Indonesia. BMKG mengingatkan pemerintah bahkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia penuh dengan zona megatrust yang merupakan wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi besar ini dilepas maka bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Sebagai informasi, zona megatrust mengeluarkan energinya di Selat Sunda terakhir kali pada tahun 1757. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada karena kondisi seismik gap, yakni wilayah yang secara geologis menyimpan potensi besar karena lepasan energi dapat berpotensi. Walaupun begitu, waktu dari terjadinya megatrust tidak bisa diprediksi. Dikutip dari Instagram mitigasi BMKG, aktivitas gempa bumi di Indonesia selama Oktober 2025 tercatat sebanyak 4.038 kejadian. Sebagian besar merupakan gempa berkekuatan kecil, M5, dan terjadi di kedalaman dangkal hingga menengah, sejalan dengan kondisi tektonik wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng aktif. Berikut daftar 13 zona megatrust di Indonesia beserta potensi kekuatan gempa menurut BMKG. 1. Zona megatrust Aceh Andaman, potensi sekitar 9,2 magnitudo. 2. Zona megatrust Nias Simelu, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 3. Zona megatrust Kepulauan Batu, potensi sekitar 7,8 magnitudo. 4. Zona megatrust Mentawai Siberut, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 5. Zona megatrust Mentawai Pagai, potensi sekitar 8,9 magnitudo. 6. Zona megatrust Enggano, potensi sekitar 8,4 magnitudo. 7. Zona megatrust Selat Sunda Banten, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 8. Zona megatrust Jawa Barat Jawa Tengah, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 9. Zona megatrust Jawa Timur, potensi sekitar 8,7 magnitudo. 10. Zona megatrust Sumba, potensi sekitar 8,5 magnitudo. 11. Zona megatrust Sulawesi Utara, potensi sekitar 8,5 magnitudo.
12. Zona megatrus lempeng laut Filipina, offshore potensi sekitar 8,2 magnitudo. 13. Zona megatrus utara Papua, potensi sekitar 8,7 magnitudo. Tentu kekuatan guncangan ini tidak bisa dianggap ringan. Masyarakat harus waspada dan mulai untuk menyiapkan tas siaga bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat ini mengoperasikan 551 unit sensor seismograf